pentiliner, dan keputihan. Halo teman-teman, saya Yuka Cynthia Putri. Saya akan sedikit berbagi pengetahuan tentang pendidikan kesehatan mengenai penggunaan pentiliner dengan kejadian keputihan. Yuk simak baik-baik ya. Pendidikan kesehatan itu apa sih? Pendidikan kesehatan ialah upaya penunjang program kesehatan guna dinamisasi serta peningkatan ilmu pengetahuan pada periode tertentu secara efektif. Pendidikan kesehatan mengembangkan konsep yang dimulai melalui pemikiran masyarakat awam menjadi mampu. Yulastina, DKK 2021. Tujuan pendidikan kesehatan ialah tercapainya perubahan perilaku individu, keluarga, dan masyarakat dalam membina, memelihara perilaku dan lingkungan sehat, serta berperan aktif dalam upaya mewujudkan derajat kesehatan yang optimal. Ada juga faktor-faktor yang mempengaruhi pendidikan kesehatan. Yang pertama, tingkat pendidikan, yang kedua, tingkat sosial ekonomi, dan yang ketiga, adat istiadat, yang keempat, kepercayaan masyarakat, dan yang terakhir, ketersediaan waktu di masyarakat. Kalian tahu nggak pentiliner itu apa? Mari kita simak penjelasan berikut ini. Pentiliner adalah bantalan atau pembalut yang sangat tipis digunakan untuk menyerap keputihan atau menstruasi ringan. Tidak sedikit wanita yang mengalami keputihan sehingga mengotori celana dalam dan membuatnya lembab. Kondisi ini dapat membuat area kemaluan iritasi dan menjadi sarang bakteri. Daya serat pentiliner memang tidak sebagus pembalut mens biasa, sehingga kamu harus menggantinya lebih sering. Pentiliner tidak disarankan untuk menggunakan setiap hari. Kamu hanya perlu memakainya saat sedang mengalami keputihan yang berlebih saja. Adapun ciri-ciri pentiliner yang baik menurut Isnainar dan Hasnah 2018 adalah yang pertama, memiliki permukaan dengan daya serap yang tinggi agar organ genital tidak lembab. Kemudian yang kedua, memiliki permukaan yang halus dan lembut karena bagian permukaan bersentuhan dengan kulit organ genital agar menghindari infeksi dan iritasi. Kemudian yang ketiga, memiliki lapisan bawah yang berpori berfungsi agar mengalirkan udara secara alami sehingga area genital tidak terasa gerah. Penggunaan pentiliner secara rutin dapat menimbulkan beberapa efek samping, antara lain yang pertama yaitu iritasi, kemudian yang kedua infeksi, dan yang ketiga alergi. Keputihan itu apa sih? Keputihan atau flower ablus merupakan sekresi vagina abnormal pada wanita. Keputihan yang disebabkan oleh infeksi biasanya disertai dengan rasa gatal di dalam vagina dan sekitar bibir vagina bagian luar. Macam-macam keputihan. A. Keputihan normal. Ciri-ciri keputihan normal ialah warnanya bening, kadang-kadang putih kental, tidak berbau, tanpa disertai keluhan misalnya gatal, nyeri, rasa terbakar, keluar pada saat menjelang dan sesudah menstruasi atau pada saat stres dan kelelahan. B. Keputihan tidak normal. Ciri-ciri keputihan tidak normal ialah jumlahnya banyak, timbul terus-menerus, warnanya berubah misalnya kuning, hijau, abu-abu, menyerupai susu atau yogurt, disertai adanya keluhan seperti gatal, panas, nyeri, serta berbau apek. Penyebab keputihan yang pertama itu infeksi jamur, patofisiologi, dan pengetahuan. Bagaimana cara pencegahannya? Yuk kita simak penjelasan berikut ini. Cara mencegah keputihan: bersihkan organ intim dengan pembersih yang tidak mengganggu kestabilan pH di sekitar vagina. Kemudian yang kedua, hindari pemakaian bedak pada organ kewanitaan. Yang ketiga, selalu keringkan vagina sebelum berpakaian. Kemudian yang keempat, gunakan celana dalam. Yang kelima, gunakan celana dalam yang bahannya mudah menyerap keringat seperti katun. Kemudian yang keenam, ketika haid sering-seringlah berganti pembalut. Yang ketujuh, pakaian luar juga perlu diperhatikan. Celana jeans tidak dianjurkan karena pori-porinya sangat rapat. Kemudian yang terakhir, gunakan pentiliner di saat perlu saja. Pencegahan secara tradisional yaitu 10 lembar daun beruntas, potong kayu rampat 5-6 cm, 1 batang temu kunci, kunir sepotong, dan sepotong temulawak.
Semua bahan-bahan dirajang atau diiris tipis-tipis. Masukkan ke dalam panci yang telah diisi 2 mangkok air. Direbus sampai mendidih dan tunggu sampai air menyusut. Kemudian angkat lalu minum saat masih hangat-hangat. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. See you teman-teman, terima kasih.